Shalom. Shalom. Terima kasih untuk perkenannya Bapak Gembala, Bapak Theophilus, untuk saya boleh berbagi firman di sini dan mempelajarinya bersama-sama. Kita akan mempelajari satu topik bahasan yang kita akan mengerti bersama, yang mungkin di antara kita belum memahami apa isi Alkitab kita tentang Abraham Avinu. Abraham Avinu. Nah, kalau Pak Theophilus ngundang saya, ini ada konsekuensinya. Jadi penyampaian firman jadi PA, Bapak Gembala. Dan kita akan belajar mengenai siapa itu Abraham Avinu. Kita tidak pernah diperkenalkan bahwa Abraham itu adalah Nabi Abraham. Padahal tentu saja Abraham punya karakter Nabi. Tetapi bagi orang Yahudi ada yang lebih tinggi stratanya daripada sekedar nabi. Dia adalah Abraham Avinu, bapak leluhur. Bagi orang-orang Yahudi, seorang nabi yang dianggap terbesar adalah Musa. Tetapi di atas Musa tentu saja ada Abraham Avinu, Abraham bapak kita. Kenapa dia disebut sebagai Abraham bapak kita? Karena dialah yang mengawali keimanan di bumi dipijakkan dari iman dari Abraham. Makanya ketika kita membaca kitab Injil dalam Matius pasal 1, Lukas pasal 3, itu selalu dituliskan silsilah, bahwa silsilah Yesus Kristus ditulis atas dasar orang-orang beriman dan sampai kepada nama Abraham. Maka Matius 1 ayat 1 menuliskan Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anaknya Abraham. Nah, Daud dan Abraham adalah orang-orang beriman, tapi mereka bukan orang yang dicetak beriman, tapi mereka memiliki fase-fase untuk menuju kepada keimanan yang benar. Maka kita semua nggak usah khawatir dengan iman kita yang sedang berproses. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, yang dimana Abraham pun tidak dicetak untuk beriman. Kita taunya itu kesalahannya Abraham itu apa sih? Kita sulit untuk mencari kesalahannya Abraham. Biasanya kita akan melihat kesalahannya Abraham ketika dia menerima Hagar untuk melahirkan Ismail baginya. Kita pandang itu sebagai kesalahan. Oke? Tetapi sebenarnya ada kesalahan yang lain yang kita tidak menyadari gara-gara kita membaca Alkitab dalam Alkitab terjemahan. Enggak apa-apa. Ya, tapi untuk pemahaman lebih dalam kita perlu untuk memahami Alkitab dalam bahasa asli Ibrani. Nah, inilah apa yang sedang saya inginkan di dalam nama Tuhan. Saya dulu itu nggak pernah punya cita-cita untuk berdiri di mimbar untuk mengajar secara langsung. Saya menulis berpuluh tahun, menulis secara dengan nama samaran, tapi pada akhirnya ketahuan dan akhirnya atas perkenan Tuhan saya diperbolehkan juga untuk berdiri di sini. Dan kita akan mempelajari tentang Abraham. Dan kenapa Anda mungkin yang baru kenal saya, baru lihat saya di sini, kenapa kok saya pakai kerudung? Ini bukan kerudung biasa, ini namanya mantila. Mantila adalah kerudung doa yang biasa dipakai oleh saudara tua kita, kalangan Ortodoks dan Katolik. Dan kalau Anda zaman dulu berapa mungkin 10 tahun yang lalu masih terima kartu Natal, sekarang kalau bilang Merry Christmas kan pakai WA saja. Dulu kan masih pakai kartu Natal. Nah, kita selalu melihat Bunda Maria menggendong bayi Yesus dengan berkerudung kan. Berarti kerudung adalah pakaian tradisional pada zamannya Tuhan Yesus. Jadi ini kalau di Indonesia mungkin kerudung itu identik dengan teman-teman Muslim, tapi sebenarnya enggak.
Dan ingin saya memperkenalkan keyahudian Yesus Kristus dan bagaimana ketika Alkitab dibaca dalam bahasa asli itu akan sangat indah sekali. Untuk mempelajari siapa itu Abraham, kita akan membaca satu bagian firman Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Kita akan membaca, inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah bagian Mesopotamia atau Aram Naharaim. Ayat 29, ayat 28. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Ayat 29, Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Adam ialah Sarai, nama istri Nahor adalah Milka, Haran, dan ayah Milka adalah Yishka. Nah, ayat 30, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot yaitu anak Haram, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama mereka dari Ur Kasdim, perhatikan Ur Kasdim, pergi ke tanah Kanaan. Tapi nggak nyampe ke tanah Kanaan, lalu mereka sampai ke Haran dan tinggal di situ, menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Berarti di sini Terah yang tercatat di Alkitab dulunya adalah penyembah ilah lain. Mungkin dia sudah mendapatkan panggilan dari Tuhan, tapi enggak tuntas. Hanya sampai kemana? Ke Haran. Maka kemudian Tuhan memanggil putranya yaitu Abram. Dan kita baca bagian ayat yang menetapkan bahwa Abram adalah disebut sebagai bapak orang beriman. Di mana sih ayatnya? Kejadian 26 ayat 5. Ini adalah penetapan bahwa Abram atau Abraham sebagai bapak orang beriman. Perhatikan baik-baik. Ketika kita membaca dalam bahasa asli Ibrani, Ekef Asher Shema Avram Bekoli. Karena Abraham telah mendengar itu Shema. Nah, hukum atau kalimat syahadatnya orang Israel itu Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar Israel, taatilah Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di sini dikatakan bahwa Abraham adalah orang yang mendengar. Nah, ada yang menarik di dalam Alkitab kita, bahwa Alkitab kita itu enggak punya kata taat. Punyanya kata Shema, mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman-Ku, memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah. Kata perintah dalam bahasa Ibrani itu mitzvot, mitzvotai, perintahku, ketetapanku, kukotai, dan kemudian hukum-hukumku, vetorotai. Nah, torotai ini berasal dari Torah. Nah, kata mitzvot, kata kuk, kata Torah, ini adalah 3 kata yang memiliki arti sinonim. Menarik. Kenapa kok Musa itu nulis dengan 3 kata yang sinonim? Perintahku, ketetapanku, hukumku. Sebenarnya ini adalah kata-kata yang sinonim walaupun kata-katanya berbeda. Karena dalam mindsetnya orang Ibrani, bicara tentang 1 kali perkataan itu biasa. Kalau 2 kali konfirmasi. Kalau 3 kali apa? Extremely. Berarti melalui ayat ini Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Abraham adalah orang yang mendengar perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum Tuhan secara extremely. Ada 3 kali kata yang sinonim. Kita tadi menyanyikan lagu and the creature Christ holy,
Holy-nya berapa kali? 3 kali. Kenapa kitab Yesaya harus menyebut kekudusan Tuhan? Kadosh, 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 Adonai, Sebaot. Kenapa harus 3 kali? Karena kekudusan Tuhan itu bukan kudus biasa. Bukan sangat kudus, tetapi extremely kudus. Maka di hadapan Allah kita tidak ada kata-kata manusia yang dapat menggambarkan kekudusan Allah kecuali diulang 3 kali. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Dan inilah yang dipahami dalam bahasa asli Ibrani atau dalam antropologi budayanya orang Ibrani. Anda tahu nama Abram? Abram. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani, kata Abram biasanya diterjemahkan dengan bapak yang luhur. Avram, bapak yang di atas. Tetapi pembacaan nama Abram itu bisa dipenggal. Dipenggal bagaimana? Sebagai Aram. Jadi mungkin Tera dulu menginginkan anaknya sebagai bapaknya orang Aram. Kenapa? Karena memang Abram lahir di Aram Naharaim, lahir di Mesopotamia. Mesopotamia itu bahasa Yunani, Mesopotamos di antara 2 sungai, sungai Tigris dan sungai Efrat atau sungai Ferat. Dan Aram Naharaim adalah tanah Aram Naharaim yang dialiri 2 sungai, yaitu sungai Hidehel atau sungai Tigris atau sungai Efrat. Nah, maka Abram dulu Terah ingin anaknya menjadi pembesar, menjadi bapak bagi orang-orang Aram. Tapi Tuhan berkehendak lain. Enggak, kamu bukan cuma bapaknya orang Aram, tetapi Hamon Goyim. Maka namamu bukan lagi Abram tetapi Abraham, karena engkaulah adalah bapaknya dari bangsa-bangsa. Jadi kita tadi sudah membaca satu bagian ayat yang dimana sebenarnya Terah itu sedianya menuju ke Kanaan, tapi nggak nyampe, cuman sampai ke Haran, nyaman di situ. Tadi kita mendoakan kita harus keluar dari zona nyaman. Di situ Terah nyaman di situ, tapi kemudian Tuhan melalui Abram memanggil untuk menuju ke tanah perjanjian. Kita baca Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Lech lecha, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Jadi inilah Lech lecha, pergilah. Kira-kira kenapa sih kok Tuhan nyuruh pergi itu, kenapa sih? Terah sudah disuruh pergi tapi mandek kemana? Ke Haran saja karena sudah nyaman di situ. Kita pun demikian. Kalau sudah nyaman ya sudah. Bermukim di situ, tidak mau keluar dari zona nyaman. Kita baca Kejadian 11 ayat 26. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor dan Haran. Dan kemudian dalam kitab Yosua di situ mengatakan bahwa sebenarnya Terah dulu adalah penyembah ilah asing. Dan dari sini kita akan mempelajari apa itu iman. Apa bedanya iman dengan percaya? Nah, iman itu kata benda, percaya itu kata kerja. Kalau kita membacanya dalam bahasa asli Ibrani, iman itu emunah, kata benda. Kata kerjanya aman. Aman seperti kita bicara aman. Bagaimana Anda merasa aman? Bagaimana hidup Anda merasa aman ketika Anda beriman? Aman, iman, amin. Kata dasarnya sama. Nah, dari sini kita bisa membedakan bahwa iman dan percaya sebenarnya sama saja. Iman, aman, amin, dan percaya itu adalah percaya sebelum melihat. Kita itu maunya apa? Melihat dulu baru percaya.
Kalau kita mau ke restoran baru, lihat Instagramnya dulu, ya. Lihat dulu baru kecap. Tapi kalau tatanan Alkitab, kecap dulu baru lihat. Kecaplah dan lihatlah. Jadi kita diajar untuk percaya lebih dulu baru melihat. Dan bicara mengenai kata Shema, menarik. Kata Shema artinya mendengar. Kalau Anda belajar bahasa asli Ibrani untuk Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, gak punya kata taat. Adanya apa? Dengar. Berarti kata mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tetapi meresponi. Dari respon menuju ke responsibility. Itu baru namanya taat. Jadi gak punya kata taat, aneh. Kira-kira kenapa sih kok gak ada kata taat? Kalau dibilang orang yang tidak taat berarti orang yang gak mendengar. Contohnya di mana? Kita baca satu bagian Alkitab di Nehemia 9 ayat 16. Tetapi mereka nenek moyang kami bertindak angkuh, besi tegang leher, tidak patuh, ya. Patuh taat. Ternyata gak ada kata patuh. Kata patuh diterjemahkan dari veloshamu. Mereka tidak mendengar, tapi di sini diterjemahkan dengan patuh. Salah apa enggak? Terjemahannya enggak salah. Karena Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya secara kontekstual. Secara kontekstual dalam artian patuh atau taat. Tetapi bahasa Ibraninya enggak ada kata taat. Nah, jadi kalau Anda mendengar atau membaca kata taat, patuh, itu semuanya diterjemahkan dari kata-kata Ibrani shama yang utama. Yang kedua adalah nasak, itu mencium atau melekat dengan Tuhan. Kemudian ada syamar. Syamar itu menjaga, bisa juga diartikan dalam artian patuh, taat, obey. Dan kemudian ada yare, takut akan Tuhan. Hormat kepada keberadaan Tuhan, itu juga bisa dimaknakan sebagai taat. Tapi kata taat secara asli gak pernah dipakai di Alkitab bahasa asli Ibrani. Walaupun bahasa Ibrani punya kata taat, yaitu kata letsayet atau siet, itu baru betul-betul kata obey. Tapi kata obey gak pernah dipakai di Alkitab. Kira-kira kenapa? Karena memang Tuhan ingin umatnya bukan sekedar ketaatan buta, tapi ketaatannya berasal dari mendengar. Kemudian meresponi. Dari respon muncul responsibility. Nah, kita belajar dari satu sosok. Manusia pertama yaitu Adam. Kejatuhan manusia yang pertama karena dia tidak mendengar Allah, tapi mendengar istrinya. Tapi istrinya mendengar si ular. Tidak mendengar Allah. Maka kata dengar syama di Alkitab diidentikan dengan kata Allah. Apa sih yang menyebabkan Adam dan istrinya itu berdosa? Kenapa sih dia makan buah itu? Apakah Adam dan istrinya itu lapar? Tentu saja enggak, karena Eden artinya taman kenyamanan, taman kelimpahan. Adam kalau enggak makan buah itu enggak mati kok. Tapi kenapa dia makan? Semuanya Adam punya di taman itu kelimpahan. Tapi ada satu yang Adam enggak punya, apa? Menjadi seperti Allah. Dan di sini iblis merasuk kepada ular itu menggunakan metode yang sama mengenai kejatuhannya. Kejatuhannya iblis itu apa sih? Ingin menjadi seperti Allah. Sama seperti yang ditulis di Kejadian 3 ayat 5 ini. Dan apa kejatuhan mengenai iblis itu ditulis di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ini ayat yang sangat terkenal yang biasanya orang-orang Kristen mengidentikan itu dengan kejatuhan Lucifer. Padahal kata Lucifer itu kata bahasa Latin yang baru muncul pada abad keempat.
Dan gak ada dalam Alkitab Ibraninya. Alkitab Ibraninya menuliskan Hillel ben Shachar. Banyak para penafsir mengidentikan Hillel ben Shachar ini adalah perlambangan dari malaikat yang ingin menjadi seperti Allah. Kita baca ayatnya, ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Bahasa Ibraninya Hillel ben Shachar. Kalau Anda membaca di kitab King James, ini diterjemahkan dengan Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak langit naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ada hubungannya enggak dengan Kejadian 3 ayat 5 tadi? Modus yang sama. Dan itu adalah pemberontakan. Maka Adam dalam keadaan keberdosaannya, Tuhan harus mengusir dari Taman Eden. Supaya apa? Supaya Adam di dalam keberdosaannya jangan makan buah kehidupan yang membuat dosanya menjadi kekal. Kalau dosanya menjadi kekal, tidak ada pengampunan. Maka pengusirannya dari Taman Eden bukan karena Allah jahat atau Allah marah. Allah justru bersedih. Allah bertanya, Adam, di mana kamu? Ayat ini adalah ayat yang sangat kontradiktif sekali. Tentu saja Allah itu maha tahu kan? Tentu saja Allah tahu Adam sedang bersembunyi di balik semak-semak itu. Tapi ketika Tuhan berteriak, Ayeka, di mana kamu? Ini bukan pertanyaan lokasi. Tetapi dosa itu membuat pemisahan. Tuhan tidak dapat bercengkerama dengan Adam seperti sedia kala. Maka supaya Adam dapat diselamatkan rohnya, maka Tuhan membiarkan raganya saja yang mendapatkan konsekuensi kematian tubuh. Tuhan harus mengusirnya dari Taman Eden. Nah, Anda tahu Taman Eden, Kejadian 2 ayat 11 sampai 14, dialiri 4 sungai. Sungai Pishon dan sungai Gihon, kemudian sungai Hiddekel, dan kemudian sungai apa? Sungai Ferat atau sungai Efrat. Tetapi kemudian yang tinggal hanya sungai Tigris atau Hiddekel dengan sungai Efrat. Dan ternyata keluarga Adam sampai pada Kain itu masih tinggal di sekitar sungai itu. Kain ketika membunuh Habel masih tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Berarti Eden ada di mana? Ada di Mesopotamia. Wilayah yang dialiri 2 sungai. Sungai Efrat dan sungai Tigris. Perhatikan kesamaan antara tinggalnya keluarga Adam yang mula-mula dan tinggalnya Abraham. Sama di wilayah apa? Aram Naharaim. Aram yang di antara 2 sungai. Anda tahu tadi Eden adalah taman kenyamanan. Ketika manusia itu diusir, berarti pengusiran, tempat pengusiran itu adalah galut. Apa itu galut? Tempat keterasingan, asing dari Allah. Karena manusia berdosa, manusia tidak dapat kembali untuk berhubungan seperti sedia kala, seperti di Taman Eden. Berarti ketika Abraham pun yang lahir di Aram Naharaim, Tuhan harus panggil keluar. Keluar kamu dari Aram Naharaim, karena Aram Naharaim itu galut. Galut. Tempat keterasingan. Maka Abraham harus keluar dari galut tempat keterasingan itu untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan perhatikan, ketika orang-orang Israel sudah tinggal di tanah perjanjian dari Mesir, ketika orang-orang Israel tidak setia dengan Tuhan, kerajaan terpecah utara dan selatan, dibuangnya kemana? Dibuangnya kemana? Dibuangnya ke Babilonia. Dan Babilonia ini adalah
Aram Naharaim. Galut, tempat keterasingan. Kamu gak setia denganku, kubuang engkau ke Galut. Jadi pembuangan ke Babel itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba dibuang di sana out of nowhere, out of nothing. Semua ada dasarnya. Dasarnya di mana? Dasarnya di kitab Kejadian. Untuk itulah buku saya yang terbaru untuk bagian terakhir bab 9 dan bab 10 saya menulisnya di Aram Naharaim. Saya khusus pergi ke Urfa, nama Ur hari ini yang masih dari bagian Turki yang paling timur. Saya menyelesaikan ini untuk merasakan bagaimana nafas Allah ketika memanggil Abraham, aku panggil engkau keluar dari Galut. Kita baca lagi Kejadian 12 ayat 3, 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Lecha, pergilah dari Galut. Dan Galut kita hari ini apa? Kalau Galutnya Abraham adalah Aram Naharaim, Ur Kasdim, Haran, menuju ke tanah perjanjian. Galut kita adalah dunia ini. Dunia ini menjadi asing dari Tuhan karena dunia adalah tempatnya orang-orang berdosa. Sehingga Abraham harus keluar dari tanah itu, Lecha, dimulai dari bapaknya. Dan Abraham mungkin bukan orang yang pertama dipanggil Tuhan. Mungkin Terah lebih dulu, mungkin juga ada orang-orang yang lainnya yang Alkitab tidak menulisnya. Dan dari sini kita akan mempelajari Abraham imannya berproses kayak kita. Jadi Anda semua, kita semua jangan takut dengan proses keimanan kita. Kita sedang berproses hari demi hari untuk lebih dekat, untuk mengerti siapakah Tuhan yang kita sembah. Karena Abraham pun demikian. Abraham tidak dicetak beriman. Abraham pernah komplain dengan Tuhan. Abraham pernah marah dengan Tuhan. Tapi Tuhan gak marah sama Abraham. Karena Abraham adalah orang yang mendengar. Dari kata kedengar ada respon. Respon itu bisa salah loh. Bisa respon yang salah, bisa respon yang benar. Itu proses. Baru kemudian ada responsibility. Maka marilah kita mempelajari bagaimana sih prosesnya Abraham itu gimana. Apakah kayak kita? Ternyata persis kayak kita. Jadi Abraham tidak dicetak beriman. Kejadian 22 ayat 1. Di sini kita kalau baca ayat ini, kita langsung wow. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, Hineni. Kata Hineni ini identik dengan nama Abraham. Hineni itu artinya ini aku Tuhan. Jadi seperti seorang tentara yang bersiap di hadapan sang palimelnya. Abraham, Hineni. Siap. Abraham. Tapi ketika Abraham bicara Hineni, apakah langsung dia bisa bicara Hineni? Siap, dengan sangat takut, dengan sangat hormat. Ini ada prosesnya. Lalu Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Ya, Tuhan ngomongnya pelan-pelan. Anakmu yang tunggal, karena Ismailnya sudah diusir keluar, di kemahnya tinggal anak satu, jadi anaknya yang tunggal. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ngomong yang pelan-pelan Tuhan. Pergilah, Lecha lagi. Pergilah, sama dengan Kejadian pasal 12 tadi. Ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran dan pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Enggak pakai tanya A, B, C. Enggak. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan kepadanya. Terus kita bilang, wow,
Nggak ada orang beriman kayak Abraham. Anda pikir Abraham dicetak beriman apa enggak? Kenapa kok Abraham tanpa bertanya langsung Hineni siap? Ternyata di sini Abraham memiliki proses yang sangat berat, yang sangat hebat, yang membuat dia sangat takut di hadapan Allahnya. Dan Anda tahu, Abraham, sekali lagi saya katakan, Abraham tidak dicetak beriman. Tuhan tidak menginginkan ketaatan kita, ketaatan secara buta, tetapi kita mau orang-orang yang mendengar, yang meresponi dan responsibility. Ada pepatah dalam bahasa Ibrani menuliskan demikian. En hakados barukhu ba bitrunya im beriotaf. Bahwa Allah yang Maha Kudus tidak akan memperlakukan makhluknya secara semena-mena. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk menimbang, menilai. Kalau Abraham dicetak beriman itu namanya semena-mena. Namanya diprogram. Abraham tidak diprogram beriman langsung iya seperti robot, enggak. Karena en hakados baruhu ba bitrunya im beriotaf. Tuhan tidak memperlakukan umatnya secara semena-mena. Makanya kalimat syahadatnya orang Yahudi itu Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Bukan taatilah, bukan patuhilah, tapi dengar Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan dari sini kita akan memahami kenapa sih Abraham kalau dipanggil Tuhan selalu Hineni. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari mana? Dasarnya dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 3 dan nanti kita akan belajar lebih jauh. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, aku perisaimu, upahmu sangat besar. Abram menjawab, Anda tahu kalau kita dapat wahyu dari Tuhan yang audible, terus Tuhan mengatakan, jangan takut Abraham, akulah perisamu, upahmu sangat besar. Respon kita itu kayak gimana? Oh haleluya, terpujilah Tuhan. Tapi di sini respon Abraham nggak bagus, nggak bagus. Responnya gimana? Ya Tuhan Allah, apakah yang kau berikan kepadaku? Nggak asik dong. Padahal Tuhan mengatakan, jangan takut, aku perisaimu. Mestinya kan dia bilang haleluya. Tapi dia mengeluh. Tuhan Allah, apakah yang kau berikan kepadaku? Karena aku meninggal dengan tidak punya anak. Nah, kata yang diterjemahkan dengan kata tidak punya anak itu bahasa Ibraninya itu ariri. Kata ariri berasal dari kata arar, artinya aku dikutuk. Kurang ajar nggak ini? Orang dibilang Tuhan itu perisainya, tapi dia merasa dikutuk. Ariri, aku ini dikutuk, aku nggak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku Eliezer, orang Damsik itu, hambaku. Lalu Abraham komplain, engkau perisaiku, tapi engkau tidak membawaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti yang jadi pewarisku. Wow, berani. Tapi anehnya Tuhan gak marah. Dan dari situ kita akan mempelajari ayat selanjutnya, ayat 4. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan terhadap komplainnya Abraham yang sebenarnya kurang ajar tadi itu, aku terkutuk, kan kurang ajar dia sama Tuhan. Orang dibilang Tuhan perisainya. Lalu Tuhan bicara seperti seorang ayah kepada anaknya yang baru umur 5 tahun. Anda tahu kalau kita punya anak yang baru umur 3, 4, 5 tahun, kalau merajuk bapaknya marah apa enggak? Dikatain dengan baik-baik. Nah, lalu Tuhan bicara kepada Abram, coba lihat
ke langit. Dan bahasa aslinya cantik sekali. Habetna hasyamaima. Please, tolong lihat ke langit. Tuhan itu sopan. Dia nggak maksa kepada Abram, nggak marah ketika Abram komplain, "Ariri, aku ini orang yang dikutuk." Nah, lalu Tuhan berkata, "Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu." Dan persis seperti anak yang baru berumur 4-5 tahun, ketika Tuhan bicara habetna hasyamaima, kemudian Kejadian 15 ayat 6 dituliskan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memberikan penghiburan kepada Abraham yang tadi sudah jahat mulut. 1. Ariri. Tuhan bicara, aku perisai muti, tapi dia bilang, aku ini dikutuk, aku nggak punya anak. Lalu Tuhan sampai bilang, please deh, lihat ke langit, nanti disitulah keturunanmu yang tidak dapat dihitung. Dan kemudian di masa-masa berikutnya, ketika Ismail itu lahir, kemudian nama Abram menjadi Abraham. Kita baca Kejadian 17 ayat 14. Setelah perjanjian sunat dilakukan dengan baik oleh Abram, kemudian dari pihakku, Tuhan juga bilang hineni, hine ani. Inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapak sejumlah bangsa. Dan karena itu namamu bukan Abram, bukan Aram, tapi Abraham, Hamon Goyim, bapak dari semua bangsa, dan namamu menjadi yang termasyhur, bapak sejumlah bangsa. Dan sampai hari ini betul-betul hanya Abraham yang dipandang sebagai bapaknya orang beriman. Baik orang Yahudi percaya, mereka menyembah Allahnya Abraham, orang Kristen pun percaya menyembah Allahnya Abraham, dan teman Muslim pun mengatakan mereka pun menyembah Allahnya Abraham. Tapi tentu saja di Kejadian pasal 17 ini masih Abraham perlu proses walaupun namanya sudah ganti. Prosesnya bagaimana? Ini menarik. Ini jahat mulutnya Abram yang kedua. Ya, kita baca Kejadian pasal 18. Backgroundnya, Abraham punya 3 tamu agung. Ya. Menurut teologi Kristiani maupun teologi Yahudi, malaikat yang pertama ini adalah Mal'ah Adonai. Malaikat Tuhan besar-besar. Ya, bukan malaikat biasa. Kemudian dengan 2 pengawalnya. Ya. Nah, dalam teologi Kristen, Mal'ah Adonai itu adalah dianggap sebagai teofani Allah. Ada yang mengatakan dia adalah Kristofani, penampakan Kristus di perjanjian lama. Dua-duanya saya percayai. Nah, dan Abraham menjamu tamu agungnya ini. Dan kemudian sang tamu agung ini bicara kepada Abram. Kalau dulu hanya audible, sekarang Tuhan menampakkan diri dalam wujud malaikat. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, sesungguhnya sangat berat dosanya. Abraham sudah makdek. Wah, Lot ponaanku ada di situ. Nah, kemudian ayat 21. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah yang orang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah, kemudian pengawalnya ini, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ. Ya, Mal'ah Adonainya juga berjalan ke Sodom. Tapi Abraham tinggal tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi Mal'ah Adonai tadi
diidentifikasi dengan TUHAN besar-besar. Abrahamnya marah. Mau ngapain ini Tuhan? Lot ada di situ. Ketakutan dia, takut campur marah. Kemudian Abraham mendekat kepada Mal'ah Adonai dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Komplain. Jadi kalau membaca itu harus membaca kayak saya gini, sambil marah-marah, ya kan? Lalu kemudian masih komplainnya masih diterusin. Gimana sekiranya ada 50 orang benar, khamisim sadikim. Jadi 50 orang benar laki-laki. Nah, jadi kalau dalam bahasa asli Ibraninya lebih jelas. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang yang benar di dalamnya. Berani dia tentang 50 ini, ya. Lalu kemudian masih diterusin marah-marahnya. Jauhlah kiranya itu daripadamu. Ini bahasa Indonesia. Dan ini adalah terjemahan yang sangat soft. Halus sekali, sopan. Tapi kalau Anda membaca ayat ini dalam bahasa Ibraninya, Abraham itu seperti marah, nunjuk Khalilah leha. Khalilah leha dari kata Khalil, Hilul. Hilul ada Hilul Hashem, penistaan nama Tuhan. Orang Yahudi kalau bilang penistaan nama Tuhan itu Hilul Hashem. Kata Hilul yang sama Abraham pakai untuk merujuk kepada Allah. Halilah leha, nista kamu Tuhan. Kasar. Kita orang Indonesia gara-gara baca ayat ini dalam bahasa Indonesia nggak ngerti. Karena diterjemahkan secara halus. Nista kamu untuk berbuat demikian, membunuh orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya. Nah ini jauhlah kiranya lagi. Tapi sebenarnya bahasa aslinya halilah leha. Abraham menyebut nista kamu Tuhan bukan sekali, 2 kali. Dalam hukumnya orang Yahudi 1 kali biasa, 2 kali konfirmasi. Serius ini marahnya si Abraham. Wow. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Jadi bacanya harus kayak saya. Marah-marah kayak begitu. Berani. Tapi Tuhan marah apa enggak? Enggak marah. Aneh. Jadi Tuhan itu benar-benar seperti bapak menghadapi anaknya yang masih balita, yang merajuk, yang tantrum. Abraham sedang tantrum. Di Perjanjian Baru kita sering mendengarkan atau membaca terjemahan dari Rasul Paulus, sekali-kali tidak. Itu sebenarnya adalah kata yang sama yang diucapkan oleh Abraham. Tapi di sini Rasul Paulus bedanya nggak ngomong sama Tuhan, tapi kepada audiensnya. Sekali-kali tidak, khalilah, nista aku kalau melakukan itu. Nah itu yang ditulis dalam Roma 3 ayat 4, ayat 6, Roma 6 ayat 2 dan seterusnya. Ada banyak sekali kata sekali-kali tidak. Di sini Rasul Paulus sebagai orang Yahudi menggunakan istilah yang sama, halilah, tapi bukan leha kepada Tuhan. Enggak sejahat dari si Abraham tadi. Nah, God forbid bahasa Inggrisnya. Karena Tuhan adalah hakim. Kalau Anda sering nonton film mengenai lawyer atau film mengenai law di TV, lawyer Amerika itu, kemudian di sini kalau melihat kisah itu, sebenarnya Abraham di sini dia enggak jahat. Dia bertanggung jawab untuk keselamatan orang-orang benar di Sodom dan Gomora. Tuhan melihat hatinya Abraham. Memang Abraham marah dengan Tuhan.
Tapi kemarahannya berdasarkan karena Abraham mencintai hidup. Abraham gak rela orang-orang benar mati bersama-sama orang dursila di Sodom dan Gomora. Maka ada perkataan halilaleha, dan Tuhan gak marah. Dan kemudian Tuhan langsung apa? Langsung meluluskan. Ayat 26, jika aku dapati 50 orang benar di kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Bapak Ibu, biasanya peristiwa ini disebut dengan bargaining, tawar-menawar. Dan itu benar, memang tawar-menawar. Tapi ada yang gak dibaca oleh orang Kristen, yaitu apa? Khutsbah. Kelancangan Abraham itu yang nggak dibaca. Dan di sini sebenarnya Abraham sudah lancang. Dan ketika Tuhan langsung meluluskannya, Abraham kaget. Loh, kok diluluskan? Bapak Ibu pernah nyang-nyangan beli barang, dinyang, barang itu ditawarkan 1 juta, Anda nyang jadi 500.000 langsung dikasih. Terus Anda kaget, loh jangan-jangan ini harganya cuma 300.000. Persis seperti Abraham, dia juga berpikir, gak ono seket. Maka kemudian Abraham bicara kepada Tuhan. Dan di sini Abraham mulai melunak, ayat 27. Sesungguhnya, tadi marah-marah, nista kamu. Sekarang mulai melunak. Dan disinilah mengenai proses dari iman dari Abraham itu. Ketika Tuhan langsung meluluskan, jangan-jangan aku yang salah. Tadi aku sudah jahat mulut kepada Tuhan. Maka kemudian Abraham mengatakan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, Engkau adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan, sekiranya kalau nggak ada 50 dan kemudian ada 45, 45 juga diluluskan oleh Tuhan. Kaget lagi, bukan 45, turun lagi. Kemana? 40, 30, dikasih terus. Masih terus memberanikan diri. Berarti di sini Abraham tidak jahat. Dia concern dengan orang baik yang dia tidak rela dihukum bersama-sama dengan orang dursila di Sodom dan Gomora. Itulah kenapa Tuhan gak marah. Tantrumnya Abraham seperti anak balita yang belum mengerti papanya itu siapa. Maka kemudian turun sampai 20 dan turun sampai 10. Nah, sampai di angka 10 Abraham gak berani minta lagi. Ya, kita baca Kejadian 18 ayat 32. Katanya, sekiranya Tuhan murka. Nah, sekarang mulai sopan banget. Kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 orang didapati di sana, lalu Tuhan bicara, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Di angka 10 kemudian Abraham tidak berani untuk menawar lagi. Maka itulah kenapa minyannya atau minyanimnya orang Yahudi persekutuan doa quorumnya itu 10. Kalau enggak 10 enggak quorum, bukan persekutuan doa. Tapi Tuhan Yesus memberikan tatanan yang baru. Apa? 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Berarti kita lebih dari minyannya Abraham. Tuhan ngasih quorum yang apa? Cuman 2-3 orang berkumpul, aku berada di tengah-tengah mereka. Ini Tuhan Yesus perkataan dari Allah yang inkarnasi, memberikan suatu kemudahan yang lebih daripada orang Yahudi. Kita diberi kemudahan 2-3 orang berkumpul, Tuhan berada di tengah-tengah mereka. Mazmur 18 ayat 20. Dan inilah yang menjadikan suatu pemahaman bagi kita bahwa sebenarnya nenek moyangnya orang Yahudi itu tegar tengkuk. Kenapa mereka tegar tengkuk? Karena leluhurnya pun
komplainan dengan Tuhan. Dan dari sini kita melihat bahwa Tuhan kita memiliki hati yang lembut kepada anak-anaknya yang dia lihat masih balita ini, belum dewasa rohani, kalau tantrum. Jadi tantrumnya Abraham ketika dia masih kanak-kanak. Jadi mungkinkah kita berdebat dengan Tuhan? Mungkin. Dan kita diperkenankan untuk mendebatnya kalau kita nggak setuju. Ada ayatnya, ada dong. Semua orang kan, wah ini tafsir ini, rauno ayate ini. Nah makanya harus ada ayatnya. Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Nah, dan itulah challenge yang diberikan Tuhan untuk kita. Kita seringkali men-challenge Tuhan. Aku mau setia kalau aku naik pangkat. Challenge Tuhan. Aku mau melayani kalau. Aku mau begini kalau. Dan Tuhan kadang-kadang mengabulkan itu. Kenapa sih? Seperti Abraham tadi. Ketika tantrum dikasih kok. Gimana kalau 50? Kasih 50. Oke aku gak jadi marah kalau 50. 40, 30, 20, 10. Maka dari situlah kenapa di Alkitab tidak ada kata taat. Karena Tuhan gak mau umatnya taat secara buta. Tetapi taat oleh karena proses iman seperti Abraham yang pernah tantrum dengan Tuhan. Dan kata taat betul-betul gak ada. Kalaupun ada itu hanya di Alkitab bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Obey, taat, patuh. Karena Hakadosh Baruchu ba pitrunya imberiotaf. Allah kita, Allah yang Maha Kudus tidak akan memperlakukan umatnya secara sewenang-wenang. Tuhan membiarkan kepercayaan anak-anaknya, iman dari anak-anaknya berproses. Maka Anda gak perlu stres dengan iman Anda. Imanku kurang besar, gak kayak hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan yang besar itu pun sedang berproses sampai titik dia menarik nafas yang terakhir. Kita semuanya berproses, gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Kita semuanya anak-anak di dalam strata yang sama. Kalaupun saya diberi kesempatan untuk berbagi firman di sini, bukan berarti saya belum berproses. Saya masih ada di dalam proses. Bapak-bapak, ibu semua juga ada di dalam proses. Gak ada iman lebih besar, iman lebih kecil. Jangan takut soal iman besar, iman kecil. Dari biji sesawi, iman itu dapat memindahkan gunung. Dari sini kita dapat memahami kenapa sih di Kejadian pasal 22 kok Tuhan langsung manggil Abraham, Hineni. Langsung siap aku Tuhan. Persembahkanlah anakmu. Gak pakai tanya ABC. Karena dia memiliki satu pengalaman iman yang luar biasa. Dia pernah lancang mulut kepada Tuhan. Dan Tuhan gak marah. Dan inilah yang membuat dia takut dan hormat kepada Tuhan. Bukan sekedar takut tapi hormat. Karena Tuhan menghargai apapun yang diminta oleh Abraham. Dan untuk itulah sepanjang hidup Abraham sampai kematiannya dituliskan di Alkitab sebagai penutup. Karena Abraham telah mendengarkan Syama, firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku dengan segala perintah mitzvotai, ketetapan kukotai, ketetapan-ketetapanku dan hukum-hukumku. Menarik. Dan kiranya iman Abraham menjadi percontohan proses iman bagi kita semua. Dan kita akan bersama-sama menuju langit baru dan bumi yang baru, bertemu dengan Abraham Avinu. Abraham, bapak keimanan kita di langit baru dan bumi yang baru. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk pemahaman iman hari ini, bahwa iman itu berproses dan Engkau sendiri Tuhan yang memprosesnya, seperti seorang bapak kepada anaknya dalam pertumbuhan imannya, dari iman kanak-kanak menjadi iman yang dewasa. Ajari kami terus untuk berproses seperti anakmu Abraham, yang menjadi bapak keimanan bagi kami semua, menjadi percontohan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa terus menerus memberikan pengertian kepada kami. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah kodesh ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin.